lama banget kita ketemu. Sumpah ya. sudah lama banget, kangen banget gue ngobrol sama lo. By the way, kenalin dulu dong. Hai, perkenalkan, nama gue Irma Herliana dari Universitas Bakti Kencana. Dan sekarang jadi mahasiswa nih. Gimana kabarnya? Sehat gak keluarga? Alhamdulillah sehat, semua sehat. Ir, kan gue ngundang lo nih. Ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja gitu sama lo. Lo berkenan gak sih? Oh boleh, boleh. Kita udah lama gak ketemu juga. Iya. Jadi apa sih namanya, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Apa aja sih yang selama ini kita udah gak ketemu bisa diobrolin bareng-bareng. Kalau boleh tahu nih, kan lo kuliah di Bandung ya? Kan jauh tuh. Lo ngambil jurusan apa ya di Bandung? Sebenarnya sih maunya di Jakarta. Cuman kebetulan gue tuh kan waktu SMA bingung mau nyari jurusan apa, jujur bingung mau cari jurusan apa. Tapi bidang gue itu sukanya di kesehatan. Oh iya, kan lo dulu suka IPA ya? Nah iya, kan kita juga jurusan IPA. Iya, cuman gue gak terlalu mendalami. Nah iya, kalau Elsa nih sukanya hitung-hitungan, tapi dia masuklah ke bagian accounting ikut. Nah, gue tuh ngambil jurusan, gue tuh maunya ilmu kesehatan. Kebetulan di Jakarta itu sebenarnya banyak jurusan ilmu kesehatan, banyak banget lah ya di Jakarta. Cuman milih ke Bandung atau keluar kota itu karena emang jurusan yang gue mau itu ada di luar kota semua. Ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Bali. Nah sekarang ada yang baru ada di Purwokerto. Jauh-jauh semua ya, Mak? Makanya itu, nah justru itu jurusan yang gue minatin itu keperawatan anestesi. Prospek pekerjaan anestesi itu apa sih selain kayak ngebius? Setahu gue ya, setahu gue tuh bius orang doang sih kalau anestesi ya. Ya bius Soalnya ya. kan gue tabu banget kan soal anestesi gitu. Nah salah satu prospek kerja anestesi itu sekarang lagi banyak dibutuhin. Oh, lagi banyak ya, apalagi kan kayak gini ya, pandemi, gini kan. Tapi walaupun nggak pandemi pun banyak dibutuhin sih, karena emang saya bidang kesehatan. Terus peluangnya tuh masih banyak banget. Peluang anestesi masih banyak banget. Insya Allah sih masih banyak banget. Nah terus masih butuhin juga terutama di daerah-daerah pedalaman. Daerah pedalaman tuh tenaga anestesinya tuh kurang ya? Kurang. Jadi gimana ya, kita tuh bisa ngebantu, bisa mengembangkan daerah itu tuh kesehatannya ya. Kita bisa mengembangkan, meningkatkan kesehatan itu lewat ini jurusan kita, lewat prospek kerja kita nanti. Nah yang prospek kerja yang inti tuh anestesi tuh bisa jadi itu penata anestesi. Kita juga bisa jadi dosen. Dosen bisa kalau kalian misalkan naik tingkat lagi, enak setelah lulus terus kuliah lagi mungkin bisa jadi dosen. Dan ingat, dosen anestesi itu masih dibutuhin banget, sumpah. Soalnya dikit ya. Dikit banget, karena kan kita kalau masih muda kan pengennya kerja dulu. Jadi yang menjadi dosen tuh dikit. Jadinya prospek kerja buat dosen juga bisa, dosen anestesi. Terus terutama itu tenaga kesehatan. Kita nggak cuma di ruang OK. Anestesi itu nggak cuma di ruang OK, tapi anestesi ruang bisa. OK itu apa ya? Ruang OK itu ruang bedah. Oh, yang kayak ruang kamar operasi bedah, ya? Kamar operasi. Nah, kalau kita sih circle kita diemnya tuh di ruang operasi itu. Tapi kita nggak cuma di sana kerjanya, tapi kita juga bisa di seluruh bidang sebenarnya, di seluruh ruangan. Nggak semua sih, tapi misalnya kita bisa di ICU, kita bisa di IGD, gitu-gitu kita bisa. Jadi intinya kayak multi talent gitu loh. Jadi kita tuh nggak cuma belajar tentang bius, tapi kita juga belajar tentang perawatan juga ada. Suka duka lo kuliah di kesehatan gitu, prakteknya ribet gak sih? Nah ini kan suka duka ya. Nah sukanya dulu ya. Nah sukanya waktu pandemi apa sukanya di jurusan? Suka pas lo kuliah gitu. Kuliah saat pandemi. Iya. Nah, jadi suka duka kuliah saat pandemi itu di jurusan gue tuh, sukanya itu yang pertama kita jadi bisa waktunya kan juga nggak terlalu banyak. Waktunya juga udah ditentuin. Apalagi lagi daring gini kan, pasti kan ada hal-hal yang kita bisa kerjakan
kalau duluan kita waktu lagi kuliah kan harus kuliah ke kampus gitu ya, dari pagi sampai siang atau dari pagi Face sampai to sore, face ya. face to face, dan itu pun kita kayak nggak bisa ngerjain hal yang lain gitu. Kayak misalkan pagi berangkat kuliah, nanti udah di kampus, nanti pulang-pulang udah badan capek semua. Nah kalau ini enaknya tuh sukanya itu kita bisa sedikit nyantai gitu, walaupun emang tugas kan emang udah kewajiban mahasiswa, tapi sukanya lebih gitu sih, lebih sedikit nyantai lah dibandingin kita harus ke kampus gitu. Terus kalau dukanya, nah di jurusan anestesi ini kan kebanyakan praktikumnya. Iya, banyak banget kan pasti kesehatan. Banyak banget sih, kesehatan tuh praktikumnya banyak banget. Nah, banyak praktikum, dukanya saat lagi pandemi ini kita jadi kayak lebih sulit untuk melakukan praktikum itu. Karena apa? Terutama kita alat-alatnya kita belum tersedia, kita nggak punya alat-alat pribadi yang kita bawa kemana-mana, dan pasti kan terbatas juga kan alat-alatnya. Nah terus yang kedua, kita harus kayak, ya bagus sih kita kayak menggabungkan kayak kerja sama orang tua gitu, kayak misalnya jadi pasien gitu ya, karena kan untuk membuat kayak tugasnya itu kan kayak video gitu kan praktikumnya, jadinya kita harus ada objek yang membantu kita untuk melakukan praktikum itu. Nah, harus ada keluarga yang bantu ya. Iya, ada peran keluarga lah di situ lah ya. Intinya ada yang membantu kita untuk menjadi objek, itu sih susahnya, dukanya. Habis itu selain itu saat daring gini juga kan praktikumnya itu kan kadang waktu ya, waktu jadi kadang di rumah tuh kalau lagi kadang nggak terlalu sepi lah ya, harusnya sepi biar terdengar jelas. Jadi kalau misalnya fokus gitu ya. Iya, kalau terlalu berisik juga kan pasti kan mengganggu juga, kita ambil tag videonya kan juga susah gitu. Terus laporan-laporan juga namanya juga kan kita daring, kita sangat bergantung banget sama yang namanya sinyal. Nah kalau sinyal lagi nggak bersahabat tuh emang susah banget. Emang sih, apalagi kalau udah ujian ya. Nah kalau lu gimana Kalau gue sih nggak seribet lu ya, kayak harus praktek-praktek gitu. Kalau gue sih masih agak-agak nyantai lah ya, soalnya kan di komputer gitu kan ya, kayak Excel, Word gitu. Kalau lu kan lebih ke masyarakat kan. Nah kalau dia megangnya komputer, gue megangnya pasien. Oke, ngobrol-ngobrol santainya sampai di sini dulu. Dilanjut di balik layar ya, Mbak. Oke deh. Makasih juga udah nyempetin. Sama-sama, makasih juga udah mau dateng, undang. Udah bagi-bagi ilmu juga. Ngobrol-ngobrol juga. Dan masih banyak lagi harus kita obrolin di belakang layar, guys. Dadah. Dadah.